Ini akan menjadi masa keemasan Dangdut Akademi yang terakhir. Ini menjadi awal keredupan Dangdut Akademi dan Indosiar. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Kita bahas lagi Dangdut Akademi guys, karena ini menyita perhatian publik terkait penilaian juri di 3 besar yang murni mementingkan virtual gift, dan jumlahnya tidak kaleng-kaleng ya. Jadi kalau saya berasumsi, berpendapat seakan-akan panitia itu berharap ada pertarungan sultan dari berbagai daerah ya, yang pastinya kembali ujung-ujungnya adalah bisnis yang dikemas dengan perhelatan Dangdut Akademi. Ada beberapa hal yang ingin saya komentari guys terkait jeleknya penilaian dengan menggunakan virtual gift ini. Yang pertama, ini mungkin ya, ini terawangan saya, ini penglihatan saya, prediksi saya, ini akan menjadi masa keemasan Dangdut Akademi yang terakhir. Ini menjadi awal keredupan Dangdut Akademi dan Indosiar. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Saya berdalih, saya beralasan kenapa? Karena anak-anak di luar sana yang memiliki talent, yang memiliki kemampuan bernyanyi dangdut, yang memiliki suara emas, rata-rata dari kalangan orang-orang yang tidak berada. Sehingga kalau penilaiannya menggunakan virtual gift, mereka mungkin sudah down duluan. Karena mereka berpikir, saya ini bukan orang kaya, nggak mungkin saya juara. Sehingga orang yang mungkin nantinya mau daftar Dangdut Akademi berpikir 1000 kali. Karena penilaiannya menggunakan virtual gift, terutama di 3 besar ini. Sehingga siswa, peserta yang tidak punya banyak relasi, tidak punya banyak dukungan, ya sudah, walaupun suaranya enak, walaupun kemampuannya bagus, nggak mungkin didukung kalau bukan dari daerahnya. Itu yang pertama. Jadi menurut saya ini bisa jadi awal dari keredupan keredupan Dangdut Akademi. Terus ada yang komentar, ini kan nggak ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya menggunakan SMS. Ya, tahun-tahun sebelumnya itu menggunakan SMS, di mana tidak sevulgar ini, tidak setransparan ini. Kalau SMS itu kita tidak tahu siapa yang ngirim, dan itu pun nominalnya cuma Rp2.000. Kalau virtual gift ini The Sultan itu 88 juta kan dikasihkan ke peserta, ya 40% dikasihkan ke peserta. Itu yang pertama. Ini bisa jadi menjadi keredupan awal Dangdut Akademi Indosiar yang saat ini ratingnya nomor 1. Yang kedua, teman sekalian, jeleknya menggunakan penilaian virtual gift yang kedua itu membunuh kreativitas dari peserta. Mereka sudah tidak berharap kepada dirinya sendiri menampilkan yang terbaik. Mereka justru berharap banyak orang-orang yang bisa ngirim gift kepada dia. Jadi kalau misalkan peserta yang 3 anak ini udah tidak perlu mikirin mau menampilkan apa, sudah nggak perlu mikirin nampilin ini, nampilin itu, nggak perlu. Kenapa? Karena penilaiannya murni dari virtual gift, sehingga mereka itu hanya berharap kepada manusia akhirnya ya. Tapi kalau penilaiannya dari juri, peserta itu akan berharap kepada dirinya sendiri melakukan yang terbaik. Tapi kalau penilaiannya menggunakan virtual gift, mau mereka hancur, mau mereka salah lirik, mau mereka tidak nyanyi, kalau virtual giftnya banyak pasti akan juara. Jadi yang kedua ini, menurut saya penilaian dengan virtual gift ini akan membunuh kreativitas dan membuat mereka berharap banyak kepada penonton, berharap banyak kepada sultan-sultan yang ada di berbagai daerah. Yang ketiga teman sekalian, ini kalau saya boleh berpendapat, kalau saya boleh menghimbau kepada para sultan-sultan dimanapun berada, kepada para orang-orang kaya yang siap mendukung Dangdut Akademi ini, kalau boleh saya saran, berikan uangnya langsung
datang ke Indosiar, di sana berikan secara tunai langsung nyawer di sana. Misalkan terkumpul 1 miliar, daripada dibelikan virtual gift yang juga tidak menjamin yang didukung juara, ya, karena juga tidak tahu siapa nanti yang juara, karena kuat-kuatan istilahnya. Daripada dibelikan virtual gift saling serang Sultan Madura, Sultan Sidrap, Sultan Tangerang Selatan, daripada saling serang, menurut saya berikan uangnya, datang ke Indosiar, sawer di sana, berikan 1 miliar sehingga full mereka dapatkan semua, tidak dipotong oleh penyelenggara dengan menggunakan virtual gift. Dan ini jauh lebih keren. Kenapa? Ya sudah, mereka tetap mau juara 1, mau juara 2, mau juara 3, mereka sudah juara. Mereka sudah juara. Siapapun para peserta, para pendengar, para penonton sudah tahu siapa yang juara 1 menurut penilaian mereka masing-masing. Sehingga himbauan saya ini barangkali didengar oleh para Sultan Madura, Sultan Sidrap, daripada saling serang, ya hanya menguntungkan pihak yang menggunakan gift, mending serahkan langsung uangnya dalam bentuk tunai atau dalam bentuk simbolis dan datang ke Indosiar, serahkan di sana, dan itu jauh lebih bermanfaat untuk mereka. Yang pasti mereka sudah juara, entah juara 1, juara 2 atau juara 3, ini sudah tidak fair karena penilaiannya bukan lagi dari keasikan, keunikan, talenta, suara, dan sebagainya. Tapi para peserta berharap mereka juara, banyak yang dukung. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Sekali lagi, saya sangat tidak setuju dengan virtual gift ini. Bahkan ini lebih terindikasi pada penyogokan. Ini saya sudah ambil videonya kemarin. Terus yang kedua, kenapa saya sangat tidak setuju? Karena membunuh kreativitas, membunuh harapan. Anak-anak di luar sana yang tidak mampu, mungkin khawatir dirinya tidak lagi mau mendaftar dan berakademi karena takut tidak mendapatkan virtual gift. Karena mereka bukan orang-orang yang kaya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.